Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah seorang anak muda yang ditolak cintanya, dihina, lalu nekat melakukan pesugihan atau menikahi sosok kuntilanak. Seperti apa ceritanya pemirsa? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan inilah ceritanya. Darmo kala itu berusia 24 tahun pemirsa. Darmo adalah anak orang yang tidak punya atau anak orang di bawah rata-rata. Namun Darmo memiliki wajah yang cukup ganteng, yang cukup disukai banyak wanita atau perempuan pemirsa. Nah saat itu Darmo menjalin hubungan dengan salah satu perempuan cantik yang bernama Lilis, dan kebetulan Lilis itu anak salah satu kepala desa. Nah pemirsa, cerita ini kami dapat dari bibinya atau bibinya Darmo menceritakan kisah ini kepada kami, dan kami berusaha untuk menceritakannya dengan memakai nama samaran dan juga tempat yang kami samarkan. Kisah cinta Darmo dengan gadis pilihannya yaitu Lilis sudah berjalan hampir 5 tahun sejak mereka masih duduk di bangku SMA. Karena ekonomi Darmo di bawah rata-rata, karena Darmo pun hanya bekerja sebagai tukang serabutan atau pekerja serabutan, sehingga hubungan Darmo dengan Lilis belum menuju ke jenjang yang lebih serius. Namun Lilis sangat mencintai Darmo, dan pada suatu hari Darmo mencoba mendatangi rumah Lilis dan memperkenalkan dirinya kepada orang tua Lilis. Nah disitulah pemirsa, Darmo merasakan sakit hati karena saat bertemu dengan orang tua Lilis, bapaknya Lilis itu bertanya kepada Darmo tentang pekerjaan dan tentang orang tuanya. Disitulah bapaknya Lilis mengetahui siapa Darmo sebenarnya, yang ternyata Darmo hanya seorang anak yang tidak kaya atau anak orang biasa-biasa. Begitupun dengan pekerjaan Darmo yang belum matang. Nah disitulah pemirsa, Darmo mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan atau perlakuan dari bapaknya Lilis atau dari orang tuanya Lilis itu. Darmo merasakan sakit hati karena penghinaan dari orang tuanya Lilis tersebut. Saat Darmo diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya Lilis, Darmo merasakan sakit hati yang sangat luar biasa. Dan saat pulang dari rumah Lilis, Darmo sempat meneteskan air mata karena rasa sakitnya yang sangat luar biasa atas penghinaan dari orang tua Lilis. Namun Darmo sangat menyayangi sekali sama Lilis, sangat cinta sekali sama Lilis, karena memang mereka sudah berhubungan sudah hampir 5 tahun sejak mereka masih sama-sama duduk di bangku SMA. Yang lebih menyakitkan lagi bagi Darmo, orang tuanya sempat melarang Darmo untuk datang lagi ke rumah atau tidak boleh menghubungi Lilis lagi, tidak boleh berhubungan dengan Lilis lagi karena Lilis akan dijodohkan dengan orang yang setara. Nah disitulah pemirsa, Darmo merasakan sakit hati yang sangat luar biasa. Karena rasa sakit hatinya itu, akhirnya Darmo hijrah keluar kota atau pergi ke salah satu daerah dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang layak
untuk memperbaiki hidup dan untuk membuktikan kepada orang tua Lilis kalau Darmo itu bukan orang yang cocok atau yang pantas untuk dihina dan disepelekan. Makanya saat itu Darmo berangkat ke salah satu kota dan ternyata pemirsa, Darmo itu di perantauannya itu melakukan hal yang tidak layak, yaitu melakukan pesugihan dan menikahi sosok kuntilanak. Darmo nekat melakukan itu karena rasa sakit hatinya yang sangat luar biasa dan juga atas saran dari temannya yang ada di luar kota atau yang ada di daerah lain, dan Darmo pun melakukan pesugihan tersebut. Singkat cerita pemirsa, Darmo setelah melakukan itu, Darmo pun pulang ke kampung dan membuktikan di situ Darmo mulai membuka usaha dan akhirnya usahanya berjalan sangat lancar dengan sangat drastis sekali peningkatannya. Setelah di kampung, Darmo membuka usaha sembako, konter HP, dan juga warung-warung sembako di berbagai tempat, di berbagai lokasi. Jadi bukan cuma di kampungnya saja pemirsa. Nah, disitulah kehidupan Darmo sudah mulai berubah dan sekarang Darmo sudah tidak dipandang sebelah mata. Perkembangan atau kemajuan atau kesuksesan Darmo akhirnya diketahui oleh orang tuanya Lilis. Nah, disitulah orang tuanya Lilis pun datang kepada Darmo meminta maaf dan berjanji akan menyetujui hubungannya dengan anaknya yaitu Lilis. Di situ Darmo merasa sangat senang sekali, merasa puas sekali karena tujuannya untuk meluluhkan orang tuanya Lilis pun tercapai. Disitulah Darmo dan Lilis sangat bahagia sekali, terutama Lilis sangat bahagia sekali karena hubungannya dengan Darmo disetujui oleh orang tuanya. Dan singkat cerita pemirsa, sampailah ke titik di mana Darmo dan Lilis akan melangsungkan atau meresmikan acara tunangan atau lamaran pemirsa, karena ini permintaan dari orang tuanya Lilis supaya secepatnya melangsungkan lamaran atau pertunangan. Dan singkat cerita, acara lamaran pun berjalan dan dilakukan oleh kedua belah pihak, keluarga Darmo dan keluarga Lilis dengan sangat sukacita. Nah pemirsa, ternyata kebahagiaan yang seharusnya diraih atau didapat oleh Darmo, justru kebahagiaan itu hanyalah sementara. Setelah Darmo melakukan atau melangsungkan acara lamaran atau pertunangan, tiba-tiba Darmo jatuh sakit. Berobat ke dokter manapun, Darmo tidak juga sembuh. Di situ Lilis pun merasa heran karena saat Darmo sakit, tubuh Darmo berubah drastis menjadi kurus, layaknya seperti mayat hidup. Disitulah Lilis sudah mulai goyah pikirannya dan sudah tidak lagi menyukai Darmo karena dengan kondisi tubuh Darmo yang seperti itu. Sakitnya Darmo itu pemirsa tidak selalu tidur di tempat tidur, namun masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, namun tubuh Darmo berubah drastis dari yang tadinya bertubuh tegap, berkulit putih dan juga ganteng. Sekarang Darmo berubah menjadi kurus kering seperti mayat hidup, bertubuh hitam dan juga wajahnya seperti wajah orang tua. Disitulah Lilis sudah mulai goyah, dan kedatangan Darmo ke rumah Lilis pun kadang Lilis jarang sekali menemui Darmo atau jarang sekali ngobrol dengan Darmo. Hanya orang tua Lilis lah yang selalu menghadapi Darmo atau berbincang-bincang dengan Darmo. Lilis hanya diam di dalam kamar. Mungkin rasa cintanya sudah tidak ada lagi sama Darmo karena melihat kondisi fisiknya Darmo.
Jadi pemirsa, kata bibinya Darmo ini, bisa saja Darmo sakit mungkin karena si sosok kuntilanak yang dinikahinya waktu dulu sama Darmo tidak setuju atau mungkin tidak terima kalau Darmo kekasih ritualnya itu akan menikahi manusia atau perempuan manusia, pemirsa. Nah, di situ mungkin kata bibinya Darmo itu mungkin si sosok kuntilanak tidak setuju atau tidak terima kalau Darmo akan menikah dengan manusia, pemirsa. Jadi yang namanya pesugihan kuntilanak itu otomatis yang melakukan pesugihan itu atau laki-laki itu tidak boleh menikah dengan siapapun sampai maut yang memisahkan atau sampai maut yang datang. Jadi disitulah bibinya Darmo yakin kalau sakitnya Darmo bukan karena penyakit namun karena perbuatan dari si sosok kuntilanak yang pernah dinikahi Darmo beberapa tahun yang lalu sebelum Darmo menjadi orang sukses seperti sekarang. Jadi pemirsa, setiap Darmo datang menemui ke rumah Lilis, Lilis jarang sekali ngobrol dengan Darmo, hanya datang bersalaman dan setelah itu keluar atau masuk ke dalam kamar. Di situ Darmo sudah mulai curiga, sudah mulai merasakan kalau Lilis sudah tidak mencintainya lagi atau sudah tidak menyayangi lagi seperti dulu, karena Darmo juga menyadari kondisinya sekarang seperti itu, jadi mungkin saja Lilis tidak menyukainya lagi. Namun pemirsa, orang tuanya Lilis bersikeras untuk tetap menjodohkan Lilis dengan Darmo, dan di suatu saat akhirnya orang tuanya Lilis sudah mulai merencanakan untuk melangsungkan pernikahan. Akhirnya keluarga Darmo dan keluarga Lilis pun berembuk untuk menghitung tanggal yang tepat untuk pernikahan anak mereka, yaitu Lilis dan Darmo. Dan singkat cerita, maka ditunjuklah satu tanggal yang bagus buat mereka, dan akhirnya kedua keluarga itu sepakat untuk merencanakan pernikahan anak-anaknya 1 bulan yang akan datang, atau kalau orang Sunda disebut bulan Rayagung, pemirsa, atau bulan haji. Keluarga Lilis dan keluarga Darmo pun akhirnya sibuk untuk mempersiapkan acara pernikahannya, mempersiapkan segala kebutuhan untuk acara sakralnya itu. Namun pemirsa, di saat kedua belah pihak sedang sibuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk pernikahan mereka, pada suatu malam Lilis datang ke rumah Darmo, lalu mengajak Darmo keluar, dan Darmo pun menuruti apa kemauan Lilis. Namun Lilis mengatakan ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dengan Darmo. Makanya Darmo pun mengikuti Lilis keluar dari rumah tersebut, dari rumahnya Darmo, ke salah satu tepi pantai, pemirsa, karena memang lokasi rumah mereka itu, rumah Lilis ataupun rumah Darmo, memang dekat dengan pantai. Sesampainya di tepi pantai, pemirsa, di situ Lilis mengatakan kepada Darmo untuk membatalkan acara pernikahannya karena Lilis berkata jujur kalau Lilis tidak mencintai Darmo. Nah, disitulah Darmo merasakan goncangan atau tekanan yang sangat berat sekali, seperti disambar petir. Di situ Darmo tidak bisa berkata-kata apa-apa di saat Lilis mengatakan dan menginginkan acara pernikahannya dibatalkan. Disitulah Darmo mulai merasakan kebingungan, mulai sangat bingung sekali dan sangat kalut sekali, karena tidak mungkin Darmo membatalkan pernikahan di mana kedua belah pihak, keluarga Darmo dan keluarga Lilis, sudah mempersiapkan segalanya. Namun ini Lilis yang harus
menyuruh Darmo untuk membatalkan pernikahan. Di situ Darmo sangat bingung sekali. Dan pemirsa, mohon maaf, 5 hari sebelum acara pernikahan atau hari H, Darmo melakukan perbuatan yang sangat tidak diinginkan, yaitu Darmo melakukan bunuh diri, pemirsa. Mungkin karena bingung, karena kalut, karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa, jadi Darmo mengambil jalan pintas yang sangat menyesatkan tersebut. Nah pemirsa, ucapan Lilis atau permintaan Lilis kepada Darmo untuk membatalkan pernikahan karena Lilis tidak mencintai Darmo. Darmo sempat membicarakan hal itu kepada bibinya yang menceritakan ini kepada kami, pemirsa. Jadi Darmo pernah menceritakan hal itu kepada bibinya, namun bibinya menganggap itu hanya lelucon Lilis, bukan pembicaraan yang serius. Makanya bibinya Lilis itu begitupun orang tuanya tidak menggubris apa yang diucapkan Lilis yang dianggapnya hanya lelucon. Ternyata pemirsa, disitulah bibinya Darmo itu merasa menyesal dengan yang dialaminya oleh Darmo karena keputusan Lilis yang sangat mengecewakan Darmo dan sangat membuat Darmo terpukul. Mungkin Darmo sangat kecewa berat, pemirsa, sangat kecewa sekali. Mencintai Lilis sudah sejak lama, menyayangi Lilis sudah sejak lama. Mencoba mendatangi rumah Lilis, selalu ditolak dan dihina oleh orang tua Lilis. Di situ Darmo melakukan kemusyrikan, melakukan pesugihan atau menikahi sosok kuntilanak hanya untuk mendapatkan Lilis. Namun setelah apa yang diraih oleh Darmo tercapai, ternyata Lilislah yang membuat semuanya jadi berubah dan sangat mengecewakan Darmo. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Darmo. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita, jangan terlalu kita berharap lebih kepada apapun dan kepada siapapun. Berharaplah kepada Allah dan memintalah kepada Allah apapun yang kita inginkan, insya Allah pasti Allah akan mengabulkan. Jangan mencari jalan sesat, jangan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami saudara Darmo nama samaran yang diceritakan oleh bibinya kepada kami. Semoga Darmo diterima di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya meskipun kematiannya sangat dilanggar oleh agama. Nah pemirsa, itulah ceritanya. Semoga pemirsa senang atau semoga pemirsa terhibur. Bukan terhibur, tapi semoga pemirsa menyukai dengan cerita kami. Namun jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai di sini dulu pemirsa, mohon maaf jika cara penyampaiannya kami tidak terlalu mulus, tidak terlalu menyenangkan karena memang kami masih dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.